warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Merdeka Digital, salam semangat bagi Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan bisa menjalankan aktivitas di hari ini. Bapak Ibu, ada surat dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan terkait dengan sistem pengangkatan kepala sekolah ya dan pengawas sekolah. Nah, ini khususnya juga kepada pemerintah daerah ya. Ada konsekuensi hukum apabila pengangkatan kepala sekolah dan pengawas tidak sesuai dengan persyaratan atau aturan yang berlaku. Nah, seperti apa? Kita lihat Bapak Ibu. Surat ini dirilis 18 Februari 2024 ya. Artinya ini baru saja dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Surat ini ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Provinsi dan atau Kabupaten di seluruh Indonesia. Ini saya bacakan ya Bapak Ibu biar tidak salah persepsi. Dalam rangka mendukung sistem meritokrasi dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, diperlukan suatu sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang akuntabel dan terintegrasi untuk mendapatkan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang berkualitas sebagai pemimpin pembelajaran. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan pertama atau A, penugasan guru sebagai kepala sekolah harus sesuai dengan atau memenuhi persyaratan berdasarkan pasal 2 ayat 1 Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Yang B, pengangkatan guru ke dalam jabatan fungsional pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 31 Permendikbud RB Pan RB Permen Pan RB nomor 21 tahun 2021 Junto Permen Pan RB nomor 14 tahun 2016 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. C. Mekanisme pengangkatan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Dua, dalam hal persyaratan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah dan memperoleh STTPP tidak dapat terpenuhi oleh calon pengawas sekolah, artinya persyaratannya tidak mendapatkan ini STTPP, maka sertifikat guru penggerak digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai pengawas sekolah berdasarkan pasal 13 Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022 tentang pendidikan guru penggerak. Jadi sertifikat guru penggerak bisa dipakai jika STTP-nya belum ada. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau STTP-nya sudah ada berarti sudah layak. Kalau belum berarti alternatifnya adalah sertifikat guru penggerak. Berdasarkan pasal 16 Permen ya, Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional diatur pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi semua persyaratan termasuk di dalamnya adalah lulus uji kompetensi serta tersedianya lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang didudukinya. Jadi harus melalui uji kompetensi. Kemudian yang keempat, guna memudahkan pemerintah daerah dalam mengangkat calon kepala sekolah dan atau pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kemendikbudristek telah menyediakan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui ini HTTPS, pengangkatan KSPS,
Kemendikbud Go ID yang secara otomatis dapat memutakhirkan data kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Dapodik, ya ini sudah otomatis, dan Simtendik. Jadi Dapodik untuk kepala sekolah, Simtendik untuk pengawas sekolah. Dengan demikian, pemutakhiran data kepala sekolah dan pengawas sekolah tidak dapat lagi dilakukan secara manual melalui Dapodik dan Simtendik, tetapi harus melalui website ini, tidak boleh manual. Panduan penggunaan sistem pengangkatan dapat diakses melalui http://bit.ly/bimtek/system/ks. Yang kelima, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu memastikan bahwa pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan melalui sistem pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 4. Jadi melalui sistem yang ini ya, yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang keenam, pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan, ya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, di dalam aturannya, dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berakibat hukum. Nah ini, akibatnya apa jika tidak sesuai dengan persyaratan dan mekanisme pengangkatan? Maka akibatnya hukum itu pada status keabsahan pengangkatan dan hak yang akan diterima. Jadi tidak sah berarti ya. Dan haknya yang akan diterima yang bersangkutan termasuk tunjangan profesinya. Artinya berarti kalau tidak sesuai dengan aturan maka tidak sah secara hukum statusnya dan tunjangannya akan tidak diterima. Nah, ini konsekuensinya ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal mendapatkan kesulitan pada penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dapat menghubungi pusat bantuan The Stack sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui tautan https bit.ly halaman bantuan KSPS. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini mungkin sebentar lagi ya ini ada pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, maka ini kemudian eh, Dirjen GTK mengirim surat terkait dengan bagaimana sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah sesuai dengan aturan dan konsekuensinya jika tidak sesuai dengan aturan. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.